Kalau saya di Jakarta dari tahun 92. Jadi dulu kerja di Panasonic ya. Sekarang namanya Panasonic, kalau dulu namanya National Google. Tapi namanya kita sebagai karyawan tentunya ingin berkembang. Tapi waktu itu saya ada pemikiran kalau kita jadi pengusaha ya, itu rezeki kita sendiri yang ngatur. Dengan kita kerja keras, maka hasilnya juga akan lebih banyak. Perkenalkan, nama saya Isa Abdullah, lahir di Semarang 15 Juli tahun 70. Ya, saya bergerak di bidang percetakan dengan nama Fafa Sejahtera. Percetakan terutama untuk packaging, karton, box ya, atau untuk souvenir juga bisa. Jadi pertama ini sebetulnya dengan tidak sengaja ini saya masuk ke bidang kardus ini. Jadi sebelumnya saya itu di pembuatan mesin ya, di pembuatan mesin itu, kemudian waktu membuat untuk mesin sabun kecantikan, itu owner dari perusahaan tersebut minta untuk saya membantu membuatkan kemasan mereka. Setelah dibikin ternyata hasilnya memuaskan, sehingga saya mulai terjun ke packagingnya itu sampai sekarang. Waktu bergerak di mesin itu sekitar tahun 2003 sampai 2007. Kemudian itu rumah makan ya, itu sampai 2008 baru terjun ke packaging ini. Tentunya kalau namanya kita merintis ya, itu nggak ada enaknya ya. Jadi pasti dimulai dari yang kecil-kecil itu, bahkan order dulu bisa dibilang ada yang cuman ordernya 1000, ordernya bahkan ada yang 500. Makanya sampai sekarang kita juga masih membantu mereka dengan kuantiti kecil itu. Karena kalau dilihat sebetulnya dengan kuantiti kecil itu nggak ada profitnya sama sekali lah gitu. Nah, kemudian juga kita dimulai dari ya bisa dibilang 1 karyawan, terus nambah-nambah hingga sekarang ini 22 karyawan. Itu ya, dengan mesin dulunya kita tadinya bisa dibilang hanya finishing, terima ongkos lem saja, hingga sampai sekarang kita sudah punya mesin, ada mesin cetak ya, kemudian ada mesin laminating, kemudian ada mesin pernis, ada juga mesin join e-float, tempel dari duplek ke e-float, kemudian ada mesin pon dan mesin-mesin lain yang ya bisa lumayan banyak lah itu. Ya, waktu itu rumah makan agak drop dengan adanya persaingan lah. Kita bisa dibilang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan-persaingan, sehingga omsetnya tidak mencapai target, sehingga kita alternatif kebetulan begitu dari packaging ini berkembang, akhirnya diputuskan kita fix di packaging saja. Tapi ada basic masakan? Saya nggak ada basic. Nggak ada basic. Sama seperti percetakan juga nggak ada basic. Kenapa kok tiba-tiba nggak ada basic? Ya semacam tantangannya lah. Pertamanya tantangan melihat ada peluang, kita harus memanfaatkan peluang sekecil apapun saat itu. Ternyata emang pertama berkembang ya, tapi ternyata dengan banyaknya persaingan itu ya, waktu itu kita belum berpikir bagaimana meningkatkan kemampuan daripada karyawan dan juga kemampuan dari perusahaan untuk menjaga
istilahnya cita rasa sehingga menjadikan konsumen itu pada lari gitu. Ya kita harus terus eksis ya dengan cara apapun. Nah, sehingga termasuk ini ada permintaan untuk membikinkan kemasan ya, kemasan waktu itu sabun ya, kita sanggupi, kita belajar gitu untuk bisa membuat produk yang bagus dan diterima oleh konsumen, maka kita putuskan untuk masuk ke kemasan itu dan sampai sekarang. Kalau saya di Jakarta dari tahun 92. Jadi dulu kerja di Panasonic ya, sekarang namanya Panasonic, kalau dulu namanya National Google. Itu saya bekerja, terus akhirnya ya keluar masuk pekerjaan lah. Ada Panasonic, ada juga yang di Kerawang gitu. Tapi namanya kita sebagai karyawan tentunya ingin berkembang. Kalau istilahnya kita sebagai karyawan kan semuanya udah terukur dengan gaji kita. Tapi waktu itu saya ada pemikiran kalau kita jadi pengusaha itu rezeki kita sendiri yang ngatur. Dengan kita kerja keras, maka hasilnya juga akan lebih banyak. Itu. Jadi saya mencoba-coba termasuk bikin istilahnya kasarannya tukang las lah gitu. Tukang las itu bikin mesin ya, motong plat dan lain sebagainya. Dia tahun las itu 2003 ya, 2003 sampai tadi 2000 berapa, mungkin 2 tahun lah itu, 2005. Karena sambil paralel saya juga buka tadi usaha bikin rumah makan itu. Untuk di packaging ini kita tadi yang pernah saya sampaikan, saya mulai dari satu karyawan ya, itu keponakan saya ya, kita berdua itu kita ngelem sendiri, kemudian kita ambil barang cetakannya, kemudian kita kirim ya, kita kirim dulu pakai bis, bisa dibilang kita tenteng naik bis ke Bogor, kebetulan customer kita ada di Bogor ya. Akhirnya makin lama makin bertambah, kita bisa kirim pakai mobil ya, dan bahkan sekarang itu kita bisa juga melayani sampai seluruh Jawa ya. Kita ada kirim ke Jombang, ada kita kirim ke Klaten ya, kita pakai truk gitu. Ya, menanamkan kepercayaan kepada konsumen. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan kepercayaan ke mereka bahwa kita mampu, baik dalam arti mampu ini ada dari segi harga, kemudian dari segi kualitas, dan juga dari segi pengiriman ya. Karena pengiriman itu sangat penting, ini berkaitan dengan rencana mereka kirim lagi ke end usernya ya, atau ke buyernya. Apalagi seperti karton box seperti ini, itu ada yang produk-produk ekspor. Nah, kalau produk ekspor kita nggak bisa, karena berkaitan dengan kontainer, berkaitan dengan kapal, shipment. Nah, itu harus kita on time. Nah, itu yang kebanyakan orang belum melihat itu ya. Banyak yang hanya sekedar dari produsen karton box ini adalah dia hanya mikir saya bisa, tapi masa pengiriman kadang sering terlambat. Nah, itu yang kita ambil sekarang ini, bahwa kita pengiriman on time. Alhamdulillah seperti itu. Pernah. Tapi justru dari situ ya, membalikkan menjadi kepercayaan. Jadi begini ceritanya, bahwa pada saat itu ada saya kirim produk ya, untuk ekspor malahan. Untuk ekspor itu ke Jerman ya. Ternyata ada yang namanya spot UV, yaitu di sini ada cairannya yang mengkilap ya. Itu terkelupas ya.
Dikarenakan ternyata lampu UV kami pada saat itu yang satunya udah redup, cuman nggak kelihatan ya, jadi bisa dikatakan nggak matang sempurna. Nah, itu ketahuannya setelah di Jerman sana. Jadi udah dikirim ke sana, itu ada yang ngotok. Kita ada komplain dan banyak yang supplier sekarang itu melihatnya kalau udah kekirim adalah udah selesai, bukan ini. Tapi sama kita enggak. Kita terima komplain tersebut, kita bikin baru, kita kirim kardusnya ke Jerman ya, dengan ongkos yang mungkin secara logika itu ya berkali lipat dari harga karton yang kita jual gitu ya, karena dia harus dikirim pakai pesawat kan. Itu kalau namanya karton kan volumenya besar. Nah seperti itu. Nah tapi itu menjadikan customer kita jadi makin percaya sama kami gitu loh, bahwa yang kami berikan bukan hanya sekedar itu, tapi ada jaminan bahwa sampai ke konsumen pun itu kami akan bertanggung jawab selama memang itu kesalahan kami. Dan itu mereka sampai sekarang masih order ke kami itu, sehingga mereka percaya itu. Itu kita memanfaatkan jaringan ya. Jadi dari teman-teman itu, kebetulan saya juga banyak dibantu sama istilahnya dulu konsumen saya yang pertama itu Pak Haji Malik ya, yang CEO ADEF, kemudian juga Pak Haji Asep, dia bergerak dalam bidang briket. Yaitu dari mereka itu, jaringan mereka kan banyak itu ternyata. Nah mereka order ke kami gitu. Ya, yang tadi yang saya bilang, bagaimana kita menanamkan kepercayaan mereka kepada kita ya, itu yang paling utama yang selama ini saya lakukan, sehingga mereka pun untuk pindah kepada yang lain itu berpikir 2 atau 3 kali, sehingga mereka masih tetap menggunakan ini. Tapi ada juga yang ya bisa dibilang persaingan yang jatuh-jatuhan harga, kita nggak ikut seperti itu, karena sebenarnya justru akan merugikan diri kita sendiri ya. Ada beberapa contoh customer kami itu tadinya pindah ya karena harga murah dan lain sebagainya. Ternyata begitu mereka pindah ke yang pesaing kami, itu kualitasnya kurang bagus, kemudian terutama pengirimannya itu nggak sesuai, sehingga malah merugikan mereka sendiri. Akhirnya mereka juga balik lagi ke kita ya, sehingga pesan lagi, tentunya dengan unek-unek yang disampaikan. Wah Pak, yang ini ternyata itu tadi yang disampaikan, pengiriman nggak bagus, kualitasnya nggak bagus. Kita jaga selalu kualitas dan pengiriman. Kalau untuk, jadi di sini ada berapa step ya. Untuk mesin cetak itu bisa 40.000 mesin cetak ya. Kemudian untuk laminating itu bisa sekitar 6.000 7.000. Kemudian mesin tadi yang tempel e-float itu 6.000. Kemudian mesin potong juga 9.000 ya. Kemudian untuk mesin lem di belakang finishing itu bisa 20.000 sampai 30.000 itu per hari. Karena kita masih satu shift, yaitu bisa sehari 30.000 finishing jadinya, iya maksimal. Tentunya tergantung dari kondisi rame atau sepi ya. Kalau kondisi ya rata-rata itu bisa dibilang sekitar 800 sampai 1 M per bulan. Juga untuk harga itu juga bervariasi ya. Jadi perlu saya jelaskan dulu, untuk packaging ini itu juga bahannya juga berbeda-beda.
Kemudian bicara bahan, ada namanya duplek, ada namanya ini kardus ya, itu B-flute, C-flute atau E-flute. Nah itu harganya tentunya bermacam-macam ya. Belum lagi bicara seperti printingnya. Kalau printingnya sederhana ini tentunya lebih murah daripada printing yang full color seperti ini ya. Itu jadi range-nya itu ada, kalau misalkan kayak dus chicken ini ada yang dari 580 sampai dus yang seperti ini bisa sampai 11.000, tergantung juga dari bahannya tadi saya bilang. Jadi untuk diversifikasi waktu itu ya, kebetulan waktu COVID ya, itu permintaan packaging kan menurun drastis. Nah untuk meningkatkan omset, waktu itu kepikiran menjalankan bisnis apa lagi. Salah satunya kebetulan ada teman saya yang ownernya Rumah Serba Ada itu menjelaskan tentang Rumah Serba Ada. Nah itu di situ saya tertarik gitu ya, karena selain hal yang baru ya, kalau sekarang kan saya melihatnya adalah yang minimarket yang udah terkenal itu ya itu. Nah ini Rumah Serba Ada keluar nih gitu dengan harga-harga yang sangat kompetitif ya, dengan sistem yang juga menarik ya, diantaranya ada mitra, kemudian ada reseller, kemudian bahkan ada cabang. Makanya saya ingin mengambil yang cabang ya, cabang di Semarang, dengan harapan bisa merintis Rumah Serba Ada yang di Semarang ini menjadi besar. Itu seperti itu ya. Kalau saya sih rencananya sebetulnya adalah ingin mengembangkan entah itu Rumah Serba Ada saya buka lagi di tempat lain ya, karena saya melihat itu peluangnya masih banyak ya, untuk di daerah lain misalkan mungkin di Purwodadi atau di Solo dan sekitarnya, itu masih saya lihat masih memungkinkan. Kemudian kalau buat saya pribadi sebetulnya adalah saya ingin pensiun ya, jadi ini ingin saya serahkan kepada anak saya ya, untuk mereka mengembangkan. Tentunya juga dengan yang muda-muda itu mereka pikirannya lebih terbuka ya, mereka lebih tahu bagaimana penggunaan multimedia dan lain sebagainya. Kalau saya yang ini udah, kalau istilahnya generasinya kan saya udah generasi sedangkan sekarang udah milenial atau itu udah jauh berbeda. Itu yang ingin saya kembangkan seperti itu ya. Sekali lagi saya memberikan saran kepada semua calon pengusaha ataupun pengusaha yang sedang merintis, yaitu satu, jaga kepuasan pelanggan. Dan dalam hal ini kepercayaan pelanggan, agar pelanggan itu benar-benar percaya sama kita 100%, sehingga dia akan repeat order ya, tidak berpindah kepada yang lain. Kemudian juga bagaimana kita bisa memberikan harga yang terbaik buat pelanggan kita ya, dan juga harus berkembang ya. Saya suka dengan RSA tadi, termasuk adalah adanya pelatihan yang diberikan oleh RSA kepada mitra-mitranya. Itu terus terang memberikan ilmu yang baru bagi kami yang ya bisa dibilang pengusaha-pengusaha yang udah lama. Nah ini untuk tetap tumbuh besar lagi. Terima kasih. Semoga nanti urusannya. Sama-sama. Semoga RSA juga berkembang pesat ya, sehingga saya ikut terbawa juga sebagai RSA Semarang ya. Oke, siap.